Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta Ibu Juli Sutrisno, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta Ibu Maria Francisca Jogo, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para Bupati, Wali Kota, hadirin yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Minggu 7 April 2019, diselenggarakan acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kupang dan Endi masa jabatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, serta pelantikan Bupati Ngada sisa masa jabatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Presiden Republik Indonesia. Acara diawali dengan pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Pelaksana Tugas Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 13253/392 tahun 2019 tentang pemberhentian Wakil Bupati Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang A sampai C tertulis terbaca, mengingat 1-5 tertulis terbaca, memperhatikan tertulis terbaca, memutuskan menetapkan ke-1, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Dr. Anus Korinus Masneno dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Kupang masa jabatan tahun 2014 sampai 2019 terhitung sejak berakhir masa jabatannya pada tanggal 25 Maret tahun 2019, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2019, Menteri Dalam Negeri tertanda Cahyo Kumolo. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta 2-18 tertulis terbaca. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131-53/393 tahun 2019 tentang pengangkatan Bupati Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang A sampai C tertulis terbaca, mengingat 1-6 tertulis terbaca, memperhatikan 1-3 tertulis terbaca, memutuskan menetapkan ke-1, mengesahkan pengangkatan Saudara Dr. Anus Korinus Masneno sebagai Bupati Kupang masa jabatan tahun 2019 sampai 2024 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, masa jabatan Bupati Kupang 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ketiga, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2019, Menteri Dalam Negeri tertanda Cahyokumolo. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat: 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta, 2-17 tertulis terbaca. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 13253 garis datar 394 tahun 2019 tentang pengangkatan Wakil Bupati Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang A sampai C tertulis terbaca, mengingat 1 sampai 6 tertulis terbaca, memperhatikan 1 sampai 3 tertulis terbaca, memutuskan menetapkan. Ke-1, mengesahkan pengangkatan saudara Jerry Manafe SKMTH sebagai Wakil Bupati Kupang masa jabatan tahun 2019-2024 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya sebagai Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, masa jabatan Wakil Bupati Kupang 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ketiga, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2019, Menteri Dalam Negeri tertanda Cahyokumolo. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat: 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta, 2-18 tertulis terbaca. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.53 garis datar 388 tahun 2019 tentang pemberhentian Bupati ND Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang A sampai C tertulis terbaca, mengingat 1-5 tertulis terbaca, memperhatikan 1-2 tertulis terbaca, memutuskan menetapkan. Ke-1, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Insinyur Marcelinus J.W. Petuh dari jabatannya sebagai Bupati ND masa jabatan tahun 2014 sampai 2019 terhitung sejak berakhir masa jabatannya pada tanggal 7 April 2019, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 April 2019 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2019, Menteri Dalam Negeri tertanda Cahyokumolo. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat: 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta, 2-17 tertulis terbaca. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 132.53 garis datar 389 tahun 2019 tentang pemberhentian Wakil Bupati ND Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang A sampai C tertulis terbaca, mengingat 1-5 tertulis terbaca, memperhatikan 1-2 tertulis terbaca, memutuskan menetapkan. Ke-1, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Dr. Andus Haji Jafar Ahmad MM dari jabatannya sebagai Wakil Bupati ND masa jabatan tahun 2014 sampai 2019 terhitung sejak berakhir masa jabatannya pada tanggal 7 April 2019, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 April 2019
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2019, Menteri Dalam Negeri tertanda Cahyo Kumolo. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta 2-18 tertulis terbaca. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.53/390 tahun 2019 tentang pengangkatan Bupati Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang A sampai C tertulis terbaca. Mengingat 1-6 tertulis terbaca. Memperhatikan 1-3 tertulis terbaca. Memutuskan menetapkan ke-1 mengesahkan pengangkatan saudara Insinyur Marcelinus Y.W. Putu sebagai Bupati Ende masa jabatan tahun 2019 sampai 2024 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya sebagai bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, masa jabatan Bupati Ende 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ketiga, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2019, Menteri Dalam Negeri tertanda Cahyo Kumolo. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta 2-17 tertulis terbaca. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 132.53/391 tahun 2019 tentang pengangkatan Wakil Bupati Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang A sampai C tertulis terbaca. Mengingat 1-6 tertulis terbaca. Memperhatikan 1-3 tertulis terbaca. Memutuskan menetapkan ke-1 mengesahkan pengangkatan saudara Dr. Randus Haji Jafar Ahmad MM sebagai Wakil Bupati Ende masa jabatan tahun 2019 sampai 2024 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya sebagai Wakil Bupati Ende sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, masa jabatan Wakil Bupati Ende 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Ketiga, keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2019, Menteri Dalam Negeri tertanda Cahyo Kumolo. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta 2-18 tertulis terbaca. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.53/951 tahun 2019 tentang pengangkatan Bupati Ngada dan pemberhentian Wakil Bupati Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menteri Dalam Negeri menimbang A sampai D tertulis terbaca. Mengingat 1-5 tertulis terbaca. Memperhatikan 1-2 tertulis terbaca. Memutuskan menetapkan ke-1 mengesahkan pengangkatan dengan hormat saudara Dr. Randus Paulus Solihoa, Wakil Bupati Ngada menjadi Bupati Ngada sisa masa jabatan tahun 2016 sampai 2021 terhitung sejak tanggal pelantikan sampai akhir masa jabatan Bupati Ngada tahun 2016 sampai 2021 dan kepadanya diberikan gaji pokok, tunjangan jabatan serta tunjangan lainnya sebagai bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, mengesahkan pemberhentian yang hormat saudara
Dr. Anus Paulus Soliboa dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Ngada masa jabatan tahun 2016 sampai 2021 terhitung sejak dilantik menjadi Bupati Ngada, sisa masa jabatan tahun 2016 sampai 2021, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Ketiga, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2019, Menteri Dalam Negeri tertanda Cahyokumolo. Salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta. 2-18 tertulis terbaca. Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Persiapan pelantikan. Kepada rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah janji jabatan dipandu oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sebelum saya mengambil sumpah dan janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah dan janjinya? Bersedia. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah dan janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah dan janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah dan janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah dan janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah dan janji ini adalah sumpah dan janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudara agar mengikuti dan menyerikan kata-kata saya dengan ikhlas. Saudara Dr. Anus Korinus Masnen, Saudara Insinyur Marcelinus YW PU, Saudara Dr. Anus Paulus Soliboa, agar mengikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya sebagai bupati. Saudara Jerry Manafe SHMTH, agar mengikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai wakil bupati. Saudara Dr. Anus Haji Jafar Ahmad, Magister Manajemen, agar mengikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai wakil bupati.
bersama-sama dengan sebaik-baiknya dan sehari-harinya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Semoga Tuhan menolong saya. Pengukuhan oleh rohaniwan. Yang pertama, rohaniwan Kristen Protestan. Saudara, saudara, ingatlah pesan firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung. Saudara, terimalah olehmu berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Selanjutnya oleh rohaniwan Katolik. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, pandanglah dengan rela akan saudara-saudara kami ini yang pada hari ini mulai jabatannya selaku bupati. Maka kami mohon kepada-Mu, berilah kiranya berkat dan pertolongan kepada saudara-saudara kami ini, Insinyur Marcelinus Petu dan Dr. Paulus Soliwa, supaya mengamalkan pengetahuan, pengalaman, dan keahlian serta kasihnya untuk menolong sesama rakyat dengan tulus ikhlas, dengan jujur dan cinta kasih, dengan semangat pengabdian seperti Yesus Kristus yang datang di dunia ini bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani. Allah yang Maha Penyayang, dengarkanlah sumpah saudara-saudara kami ini dan berkatilah harapan-harapan dan cita-citanya demi kesejahteraan rakyat dan keselamatan masyarakat. Engkau yang hidup dan bertata sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Berbisiklah dalam hatimu, mohon berkat Allah. Semoga Tuhan dan Injil suci
menolong saudara-saudara. Semoga Tuhan meneguhkan hati saudara-saudara untuk melaksanakan tugas pelayanan ini sesuai dengan sumpah dan janji yang telah diucapkan, dan saudara-saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya oleh rohaniwan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kekuasaan adalah milik Allah, dan Dia berikan kekuasaan itu kepada siapa yang dikehendaki. Kemuliaan itu milik Allah, dan kemuliaan itu diberikan kepada hamba-Nya yang dikehendaki. Saat ini Bapak didoakan untuk menjadi wakil bupati, memegang amanah, melaksanakan pengabdian demi kebesaran dan kemuliaan nama Allah dan kemajuan masyarakat ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabatan adalah amanah, bekerja adalah pengabdian. Kami doakan semoga Bapak diridhai bersama bupati dan diberkahi. Amin. Penandatanganan berita acara sumpah janji jabatan berturut-turut. 1 Bupati dan Wakil Bupati Kupang, Saudara Dr. Andus Korinus Mas Nemo sebagai Bupati Kupang. Saudara Jerry Manape SHMTH sebagai Wakil Bupati Kupang. Selanjutnya oleh rohaniwan Kristen Protestan. Selanjutnya oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati ini, Saudara Insinyur Marcelinus Y.W. Petu sebagai Bupati ini. Saudara Dr. Andus Haji Jafar Ahmad MN sebagai Wakil Bupati Ende.
Selanjutnya oleh Rohaniwan Katolik. Selanjutnya oleh Rohaniwan Islam. Selanjutnya oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Bupati Ngada, Saudara Dr. Agus Paulus Soliwo sebagai Bupati Ngada. Selanjutnya oleh Rohaniwan Katolik. Selanjutnya oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan berita acara selesai, Rohaniwan disilahkan kembali ke tempat semula. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan naskah pelantikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Penandatanganan fakta integritas berturut-turut. 1. Bupati dan Wakil Bupati Kupang. Pertama oleh Bupati Kupang. Selanjutnya oleh Wakil Bupati Kupang. Selanjutnya oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati Endi. Yang pertama oleh Bupati Endi. Selanjutnya oleh Wakil Bupati Endi. Selanjutnya oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya Bupati Ngada. Yang pertama oleh Bupati Ngada. Selanjutnya oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Acara pelantikan selesai. Kami mohon berkenan Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta Ibu Juli Sutrisno, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta Ibu Maria Francisca Jogo, Bupati dan Wakil Bupati yang telah dilantik didampingi istri menempati tempat di depan untuk foto bersama. Sesi foto pertama kami silakan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kupang beserta istri. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati ND didampingi istri. Selanjutnya Bupati Ngada didampingi istri. Mohon Bapak Ibu undangan tetap tenang. Kita masih dalam suasana pelantikan.
foto bersama selesai. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati, Wali Kota, disilakan meninggalkan ruangan pelantikan. Dan acara kami lanjutkan dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Kabupaten Kupang, ND dan Ngada. Untuk itu dimohon pengertian Bapak Ibu hadirin sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat dan demi efisiensi waktu, maka pemberian ucapan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati yang telah dilantik dilaksanakan setelah acara pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Kabupaten Kupang, ND dan Ngada. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu undangan tetap berada di tempat untuk mengikuti pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Kabupaten Kupang, ND dan Ngada oleh Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu kami mohon tetap tenang. Wartawan dan juru foto kami silakan kembali ke tempat semula yang telah ditentukan. Sekali lagi Bapak Ibu tetap berada di tempat masing-masing dengan hikmat dan tenang. Sekali lagi kami mohon wartawan dan juru foto disilakan kembali ke tempat yang telah ditentukan. Acara akan kita lanjutkan dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Kabupaten Kupang, ND dan Ngada. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, persiapan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Kupang, ND dan Ngada. Dengan hormat kami silakan Ibu Damaris Asminumur, Ibu Matilda Gaudensia Irma, dan Ibu Kurniati Sohibo menempati tempat yang telah ditentukan. Mohon perhatian Bapak Ibu tetap dalam keadaan hikmat dan tenang untuk mengikuti pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Kabupaten Kupang, ND dan Ngada. Kami silakan para wartawan dan juru foto untuk kembali ke tempat masing-masing. Dengan hormat kami silakan Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju meja pelantikan. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Kupang. Yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati ND. Yang kami hormati Bupati Ngada. Hadirin yang berbahagia, acara pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Kabupaten Kupang, ND dan Ngada pada hari ini Minggu 7 April 2019 dimulai. Diawali dengan menyanyikan bersama
keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur dan keputusan Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing oleh Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Sekretaris Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 08-PKK-NTT-Romawi 4-2019 tentang pengangkatan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kupang masa bakti tahun 2019-2024. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur menimbang A sampai C seperti tertulis terbaca, mengingat 1 sampai 2 seperti tertulis terbaca, memperhatikan seperti tertulis terbaca, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat Nyonya Damaris Masneno Boy sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kupang masa bakti tahun 2019-2024. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kupang tanggal 7 April 2019 tertanda Ketua Nyonya Yuli Sutrisno. Tebusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang 2-4 seperti tertulis terbaca. Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 09-PKK-NTT-Romawi 4-2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ende masa bakti 2019-2024. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur menimbang A sampai D seperti tertulis terbaca, mengingat A sampai B seperti tertulis terbaca, memperhatikan seperti tertulis terbaca, menetapkan pertama, memberhentikan dengan hormat Nyonya Matilda Gaudensia I. Petu SP dari jabatannya sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Ende masa bakti tahun 2014-2019 dengan ucapan terima kasih atas kesediaan, pengabdian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten Ende. Kedua, mengangkat Nyonya Matilda Gaudensia I. Petu SP sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ende masa bakti tahun 2019-2024. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 7 April 2019. Ketua tertanda Nyonya Yuli Sutrisno. Tebusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang 2-4 seperti tertulis terbaca.
Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 10-PKK-NTT-Romawi 4-2019 tentang pengangkatan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten dana sisa masa bakti tahun 2016-2021. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur menimbang A sampai C seperti tertulis terbaca, mengingat 1 sampai 2 seperti tertulis terbaca, memperhatikan seperti tertulis terbaca, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat Nyonya Nurniati Solihuwa sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Dana sisa masa bakti tahun 2016-2021. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat keperluan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 7 April 2019. Kedua, tertanda Nyonya Yuni Sutrisno. Bisa disampaikan kepada yang terhormat. 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 2 sampai 4 seperti tertulis terbaca. Keputusan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 06/SK Dekranasda /NTT /4 Romawi /2019 nomor 07/SK Dekranasda /NTT Romawi 4 2019 nomor 08/SK Dekranasda NTT Romawi 4 2019 tentang pengangkatan Ketua Dekranasda Kabupaten Kupang, pemberhentian dan pengangkatan Ketua Dekranasda Kabupaten Ende dan pengangkatan Ketua Dekranasda Kabupaten Padang. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur membaca A dan seterusnya terbaca, menimbang A dan seterusnya terbaca, mengingat 1 dan seterusnya terbaca, memutuskan menetapkan ke-1 mengangkat Nyonya Damaris Masdenomoy sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kupang periode tahun 2019-2024, memberhentikan Nyonya Matilda Gaudensia Ibentuk SP sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Ende periode tahun 2014-2019, mengangkat Nyonya Matilda Gaudensia Ibentuk SP sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Ende periode tahun 2019-2024, mengangkat Nyonya Nurniati Solihuwa sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Ada periode tahun 2019-2021. Kedua, segera melaksanakan musyawarah daerah untuk menetapkan kepengurusan dan program kerja Dekranasda Kabupaten. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 7 April 2019, Ketua cap tanda tangan Nyonya Yuni Sutrisno. Tebusan disampaikan kepada 1 Yang Terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, 2 sampai dengan 4 terbaca. Pembacaan selesai. Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Kupang, Ende dan Ngada ditandai dengan pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
hari ini, Minggu, tanggal 7 bulan April tahun 2019, saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan resmi melantik 1. Nyonya Damaris Masenong Moy sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Kabupaten Kupang, masa bakti tahun 2019-2024. 2. Nyonya Matilda Gaudensia Ipetu SP sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Kabupaten Ende, masa bakti tahun 2019-2024. 3. Nyonya Murniati Soliwo sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Kabupaten Ngada, sisa masa bakti tahun 2016-2021. Berdasarkan keputusan Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 08-10-K-PKK NTT _4 Romawi _2019 dan nomor 06-07-08 SK Dekranasda NTT _4 Romawi _2019 tanggal 7 April 2019. Saya percaya bahwa ibu-ibu akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan kepada ibu-ibu untuk meningkatkan peran serta PKK dan Dekranasda dalam menyukseskan pembangunan. Penandatanganan naskah pelantikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya pengukuhan yang pertama oleh Bupati Kupang. Selanjutnya oleh Bupati Ende. Selanjutnya oleh Bupati Ngada. Pelantikan selesai. Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur disilakan kembali ke tempat semula. Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Kupang, Ende dan Ngada disilakan kembali ke tempat semula. Dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh pejabat dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Marilah kita berdoa di
izinkan saya membawa doa ini dalam tata cara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena segala kebaikan yang boleh kami nikmati. Dalam kehinaan dan kerapuhan, sembari memohon ampunan-Mu, tidak hentinya kami memuliakan Dikau, Allah Maha Penyelenggara, teristimewa karena peristiwa pengambilan sumpah janji dan pelantikan Bupati Wakil Bupati tahap ketiga tahun 2019 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur di sini dan saat ini. Ya Allah Bapa Maha Bijaksana, Engkau sendiri telah bersabda, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan-Mu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Maka kami mohon kepadamu Bapa yang Maha Baik, restuilah dan berkatilah kami semua yang telah mengambil bagian dalam peristiwa bersejarah ini. Anugerahkanlah kebijaksanaan dan semangat kerendahan hati kepada Gubernur NTT, kepada Bupati dan Wakil Bupati yang diambil sumpah dan dilantik hari ini, kepada segenap pejabat dan undangan yang hadir, juga kepada seluruh masyarakat NTT, agar kami selalu patuh dan tunduk pada peraturan dan hukum-Mu, selalu mencari kehendak-Mu dalam setiap karya dan bakti kami, serta senantiasa rela menjadi pelayan satu sama lain. Ya Allah Tuhan Maha Murah, semoga Bupati dan Wakil Bupati yang telah diambil sumpah dan dilantik hari ini, Kau sertai selalu dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar dapat memimpin dengan arif, menjadi pengayom segenap elemen masyarakat, berani dan setia memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Jauhkanlah mereka, juga kami semua yang hadir, dari semangat ingat diri dan memaksakan kehendak yang dapat memisahkan kami dari sesama dan daripada-Mu Allah sumber hidup kami, agar terwujudlah cita-cita pembangunan di wilayah kerja kami masing-masing. Ya Allah Tuhan yang Maha Mengetahui, Engkaulah yang mengetahui hati semua orang, mengetahui pikiran bahkan sebelum kami mengungkapkannya. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Putra-Mu, Juru Selamat dan Pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat. Dengan hormat kami mengundang para bupati dan wakil bupati yang telah dilantik didampingi istri, disilakan menempati tempat di depan. Pemberian ucapan selamat yang pertama akan dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Ibu undangan lainnya. Kami silakan untuk kesempatan yang pertama kepada Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memberikan ucapan selamat, dan dilanjutkan dengan Bapak Ibu sekalian bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kupang dan Kini masa jabatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, serta pelantikan Bupati Ngada masa jabatan tahun 2016-2021 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Presiden Republik Indonesia, dan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda Kabupaten Kupang ND dan Ngada oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat kepada para bupati, wakil bupati beserta ibu yang telah dilantik hari ini. Semoga Tuhan memberkati setiap tugas dan karya Bapak Ibu sekalian.
Namo Buddhaya. Shalom, salam, selamat